Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdullah MAG selaku dosen mata kuliah Studi Quran Hadis dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan saya Mahfifatun Naimah dengan NIM akhir 095 sebagai moderator dan anggota dari kelompok 10, yaitu yang pertama Nadia Okta Alifia Wardani dengan NIM akhir 072, yang kedua Ikhwan Fauzi dengan NIM akhir 080, dan yang ketiga Awaliyah Mu'ayyisatur Rahmah 087. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah pendekatan tekstual dan kontekstual dalam memahami hadis. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian tekstual dan kontekstual dalam studi hadis yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu pengertian tekstual. Pengertian dari tekstual itu sendiri yaitu tekstual berasal dari kata teks yang berarti kata-kata asli dari pengarang, kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran atau alasan, bahan tertulis sebagai dasar memberikan pengajaran. Pendekatan tekstual adalah cara memahami hadis yang cenderung memfokuskan pada data riwayat dengan menekankan kupasan dari sudut gramatika, bahasa dengan pola pikir episteme bayani. Pada kasus-kasus yang bersifat kontekstual, dapat saja orang terkurung oleh formalisme tekstual, atau sebaliknya pada kasus-kasus yang sangat tekstual dibolak-balik sehingga makna kesucian agama menjadi hilang. Karena itulah kiranya sangat diperlukan sejumlah asumsi dasar atau postulasi keilmuan Islam sebagai acuan dan titik awal kajian teks hadis. Pembahasan yang kedua yaitu pengertian kontekstual. Kata kontekstual berasal dari konteks yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung dua arti, yaitu yang pertama, bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Yang kedua, situasi yang ada hubungan dengan suatu kejadian. Pendekatan kontekstual menurut Komarudin Hidayat, seorang penafsir memposisikan sebuah teks ke dalam sebuah jaringan wacana. Hal itu diibaratkan sebuah gunung es. Teks adalah fenomena kecil dari puncak gunung yang tampak di permukaan. Sejumlah hadis dalam upaya pemahaman sangat erat hubungannya dengan konteks tertentu. Misalnya, kapan Rasulullah menyampaikan berita atau bersikap, bertindak atau berperilaku, di mana, dalam kondisi bagaimana, pada siapa beliau menyampaikan, dan sebagainya. Demikianlah penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nadia Okta Alifia Wardani. Kepadanya, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Mahfifatun Naimah. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang pemahaman hadis secara tekstual. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tekstual mengandung makna naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang, kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran atau alasan. Yang berikutnya yaitu maknanya bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran, berpidato, dan lain-lain. Berdasarkan asal kata tekstual di atas, dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan pemahaman hadis secara tekstual adalah memahami hadis berdasarkan makna lahiriah, asli atau sesuai dengan arti secara bahasa. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman hadis dengan cara seperti ini dapat dikategorikan sebagai salah satu pendekatan pemahaman hadis yang paling sederhana dan mendasar. Karena hanya dengan membaca lafaz hadis dan memahami makna lugawinya, pembaca dapat menarik
pemahaman dan gagasan ide yang dimiliki hadis. Menurut bentuk matanya, maka hadis-hadis yang dapat dipahami dengan pendekatan ini adalah hadis-hadis yang bersifat jawami al-kalam, yaitu ungkapan yang singkat namun mengandung makna yang padat. Di antara contoh hadis tersebut ialah hadis yang menjelaskan tentang perang itu adalah siasat. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang pemahaman hadis secara kontekstual. Di antaranya hadis yang muncul dengan dilatar belakangi oleh suatu peristiwa atau situasi tertentu yang lazim disebut asbab urut al-hadis, yang dalam tulisan ini disebut dengan konteks. Terdapat dua cara yang dapat digunakan dalam memahami hadis dengan pendekatan tekstual. Baik, terima kasih Mbak Okta. Saya yang selanjutnya akan meneruskan presentasi selanjutnya adalah pemahaman hadis secara kontekstual. Analisis terhadap kata-kata yang terhadap dalam teks, bagian kalimat hadis yang dapat menambah dan mendukung kejelasan makna. Dengan menganalisa dan memahami lebih dalam kata demi kata dalam matan hadis tersebut akan membantu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas. Situasi yang ada hubungannya dengan kejadian yang melatar belakangi munculnya suatu hadis disebut dengan ashab urut al-hadis, yang disebut juga dengan konteks. Dengan demikian, memahami hadis Rasul yang muncul lebih kurang 14 abad yang silam tidak bisa dicukupkan hanya dengan memahami teks atau redaksi hadis dari sudut gramatika bahasa saja. Akan tetapi lebih jauh harus disertai dengan kajian tentang keterkaitannya dengan situasi yang melatar belakangi munculnya hadis tersebut atau ashab al-wurud secara khusus atau dengan memperhatikan konteksnya secara umum. Baik, selanjutnya akan diterangkan oleh Mbak Awal. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Ikhwan. Langsung saja. Pemahaman hadis secara kontekstual menggunakan asbab al-wurud sebagai pisau analisis dalam memahami hadis Rasulullah SAW, mampu menyidak tabir rahasia dari makna sebuah hadis sehingga kekhawatiran terhadap penilaian bahwa adanya hadis Nabi SAW yang tidak up to date dapat dihindari. Inilah diantara pentingnya fungsi asbab al-wurud dalam kajian hadis ini. Akan tetapi fakta yang tak dapat dipungkiri adalah di samping banyaknya hadis yang memiliki asbab al-wurud yang jelas, juga terdapat hadis yang tidak memiliki latar historis yang khusus. Oleh karena itu, untuk memahami hadis kategori kedua ini, Said Aghil Husain Al-Munawwar menawarkan untuk menganalisis pemahaman hadis dengan menggunakan pendekatan historis, sosiologis, antropologis, bahkan pendekatan psikologis. Selanjutnya, pemahaman hadis secara kontekstual. Yusuf Ghoradawi turut menawarkan cara untuk memahami hadis selain yang telah dipaparkan di atas. Menurutnya, untuk memahami hadis dengan baik adalah dengan cara memahami sunnah dengan isyarat atau petunjuk Al-Quran, menghimpun hadis-hadis setema, kompromi atau tarjih terhadap hadis-hadis kontradiktif, memahami hadis dengan situasi dan kondisi serta tujuannya, membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap, membedakan hakikat dan majazi, membedakan antara yang nyata dan yang ghaib, memastikan makna kata-kata dalam hadis. Terima kasih. Terima kasih kepada para presentator atas penjelasan materinya. Kurang lebihnya seperti itulah materi yang kami sampaikan. Untuk lebih jelasnya, bisa dibaca sendiri makalah yang telah kami kirim di WA Group. Demikianlah presentasi dari kami. Sebelumnya kami mohon maaf apabila dalam
penyampaiannya kami mungkin ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.